buat kita semuanya. Karena pagi hari ini semuanya sehat walafiat. Setuju banget. Selamat pagi dan selamat datang di Rumah Idaman. Bikinnya keren banget, keren banget. Semuanya keren. Semuanya keren banget. Kedatangan Om Ikang ya. Benar. Semuanya happy loh. Apalagi nyanyi bak kecebau bau. Emang energinya Mas Ikang tuh nggak pernah kurang ya. Selalu powerful gitu, keren Yang banget. powerful ini nih, komunitas mana nih? Ini teman-teman dari Bekasi. NGR dari Bekasi. NDR dari Bekasi. Kalau yang pinky dari mana? Dari Sukabumi. Ibu Ratu Selfie. Ya, terima kasih banyak semuanya sudah hadir di Rumah Idaman ya. Kita semua ceria, senang-senang di sini, banyak hadiah juga. Tapi sayang sekali hari ini kita harus awali dengan sebuah berita duka. Dunia sedang berduka, terutama masyarakat Inggris ya, karena kemarin sore Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun karena sakit. Ada artikelnya di sini. Dia berkabung karena beliau ini adalah pemimpin monarki terlama di dunia dan sudah melakukan banyak sekali hal juga ya untuk perdamaian dunia. Nah itu tadi, tapi ya kita doakan saja untuk Inggris semoga tetap bisa berjalan dengan baik ya. Yes. Negara Amin, ya. amin. Oke, by the way nih Mas Ikang kan datangnya sama Bella, Bellanya mana? Tadi katanya dia mau ikut, Oh. cuma nunggu pacarnya. Hah? Iya. Udah ada pacar? Coba Nunggu jemputan pacarnya. Jadi pengen tahu nih pacarnya. Katanya udah punya pacar. Iya udah. Pacarnya kayak begini. Siap, pacarnya. Iya nemu tadi di pinggir jalan. Oh, kenalin ayah dong. Iya. Cium tangan. Mas, kenalan mas. Tergantung suasana hati. Kadang jadi pacar, kadang jadi cucu. Iya. Oh gitu. Ini Mas Adam Ya. memang tahu Bella ini seperti apa sosoknya. Ya tahu dong. Pinter banget loh, reporter juga ya kan. Iya, Kemudian dulu. suka Bollywood. Mas Iya, Adam tahu nggak? Tahu. Tahu juga. Tahu. Oke. Kenapa Mas? Oh ada tato. Wah, Tato. ini tato. Tato. Coba saya tanya dulu, ini tatonya gambar apa? Naga. Mana naga? Naga kalau Ada. Oh, ini masih berupa telur, nanti lama-lama jadi naga. jadi belum netes ya? Iya, nanti Oh, lama-lama Harus kamu diramin dulu kak. harus diremin biar nanti netes naganya. Ya. Gitarnya aja lihat. Tanda Tanda, slash. tanda ini apa? Tanda Jempol. Tangan. Oh tanda tangan. Tanda, tangan. Slash. Nah. Oh tanda tangan Wah, slash. pinter ya. Pinter Mau banget. olahraga? Olahraga nih. Aku pakai pakaian gini nih kan menyesuaikan tamunya. Oh. Soalnya kan aku sama Mas Indra itu beda. Kalau aku pakai pakaian preman gini pantas aja. Iya. Kalau Mas Indra nggak mungkin pantas pakai baju ini. iya. Mas Adam ya, Maksudnya? jangan gitu ya. Iya. Aku gemes nanti. Kalau Mas Indra pantasnya itu pakai daster. Hey! Bel, tau Tapi gak emang sih bener itu ya banget. di situ kan ada kotak tuh. Iya. Itu nanti ibu-ibu akan masuk ke situ untuk ambil uang. Dan hari ini kita tambah menjadi 15 juta rupiah. Ini ibu-ibu seru banget ya. Jadi ibu-ibu nggak boleh kemana-mana, khususnya yang ada di rumah tetap fokus di Rumah Idaman ya. Yes, kita akan segera kembali di Rumah Idaman. Bikin nyaman. Bella senang ngelihat ibu-ibu pada seru banget katanya. Kan, seru banget.
di rumah idaman itu selalu ceria gitu. Iya. Kita juga sama ya Bel. Oh iya. Nunggu kapan nih diundang nih sama Mas Adam sama. Iya, Bener. betul. Tapi makasih loh udah mampir di rumah idaman Oh kali iya ini. kita tungguin Sama-sama. emang. Tadi kenapa sih? Tadi ngerasa nggak sih lampunya kok kayak agak Iya. lampu rumah kita kenapa ini? Mistis banget ya. Aneh banget sih tadi. Ini belum bayar, Mohon maaf. belum bayar listrik. Boleh Token, lampunya token, dibenerin. token. Hei, ya ampun. Kenapa sih? Iya. Takut. Mas Adam mana ini Mas Adam? Mas Adam mana? Oh, Adam kok. Kenapa jadi Woi, 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 woi. Mohon maaf lawak ya. Maaf, Pak. Pak. Aduh serem banget. Kenapa Bu? Maunya nakutin kok malah bikin aku ketawa. Serem banget loh Mas Adam ih. Iya serem banget. Mas Adam ya. ngapain sih begitu loh? Aku ini mau ngetes tamu kita yang rocker itu loh. Takut nggak sama hantu seperti aku gitu loh. Takut nggak hantu seperti dia? Iya, iya. Takut! Ya takut beneran dong. Masih Kang takut Mas? Takut, gua takut Iya. banget sama lo bener. Sumpah gua takut sama lo. Sini. Tuh dipanggil sini. Sini. Gak usah lewat situ repot ya Allah. Ribet banget deh. Yang Mas Adam nanti jatuh, lecet nanti. Kalau Bella Kumisnya. aku bisa lecet. Mas, Iya iya. lewat. Iya, Tuh iya. kan lewat kan. Kan nggak bisa lihat itu Kelewatan. kasihan. Hantunya itu tahu aja kalau bau harum-harum. Oke, nih Mas Ikang sama Kak Bella mungkin ada di antara keluarga yang suka nonton film-film horor. Nah, Iya. ini pas banget nih ya Bunda ya. Iya betul. Jadi ini pas banget, jangan sampai ketinggalan ya. Karena akan ada sinema horor Asia di Itu atas. gua seneng banget nonton film horor. Keren kan? Minggu depan spesial film horor Jepang. Salah satunya Sadako ini. Oh nih. iya. Iya betul. Kita Sadako. harus melakukan sadako tiap hari. Betul. Sedekah. Iya. Sodako. Beda. Itu beda. Beda. Ya, jangan ketinggalan nonton sinema horor Asia jam 11 malam di Antv. Kita lihat yuk. Kita lihat ya. Ini ada cuplikannya. Headbang. Ini kebetulan ya. Sekarang itu lagi demen-demennya film-film hantu-hantu gitu ya. Benar. Dan lagi booming ya Mbak Bel. Banget banget. Makanya ini sekarang Antv menayangkan ini mudah-mudahan apa Bisa nggak namanya? bisa tidur. Tapi keseruannya itu yang kita cari ya. Benar, Biasanya Pak. itu sensasi malam harinya itu ya. Ya. Nah, banget. itu dia. Jangan lupa ya untuk nonton ya. Tapi sekali lagi nih Bener. kita Keren. ucapin terima kasih Mas Ikang sama Kak Bella hadir ke sini ya. Karena emang bener-bener Rumah Idaman tuh pengen banget ngobrol banyak sama ayah dan anak yang kompak banget. Kompak banget. Ayo Dra, kita Yuk kulik-kulik kita ngobrol Dra. lagi yuk. Ayo, ayo. Tapi Mbak Bella bener sini, kan Mbak kalian Bella. kompak Ayo, tuh ayo, bener ayo. dong Bella sama Sini. Ayah. Ya aku sini ya. Sudah ganti. Hah? Oh udah ganti? Kok sereman ini? Yang Sereman tadi yang ini. seneng dong, yang tadi dong. Oh iya. Ya maaf. Boleh ulang ya, boleh ulang ya. Oh boleh ulang. Iya iya. Kalau orang fitness beda Salah ya, acting. orang fitness ya. Salah Salah, acting salah tadi. acting. Salah ya, oke. Mas Adam, Ya. Mas Adam melihat Mbak Bella gimana? Wah, aku seneng banget deh. Kang Ikang ini juga bareng sama anaknya. Itu loh. Ya. Senang Keren sama kan? anaknya? Itu. Senang sama anaknya? Seneng. Tuh kan? Bingung dia, genit sih. Kalau dilihat gini ya takut ya menghadap ke sana dong. Karena ada ayahnya di Lo sini. Dam. Elek umur. Tapi yang gue salut tuh kumisnya itu bener wow. Ini kumis 3 orang dipakai sendiri nih. Ya.
Serakah. Aku ini nggak genit, Cek. Cuman penasaran aja. Soalnya kan anaknya Mas Ikang ini kan masih betah sendiri gitu loh. Iya. Padahal cantik, pakai banget nget gitu loh. Cantik pakai gak banget nget. Biar kayak Mbak Inul. Tapi serius Bella masih sendiri? Sejauh ini sih masih ya. Ya kan nunggu, Mas. Sebenarnya Mbak Bella Iya. ini mau nyari pasangan yang gimana sih? Ayo. Apa Iya. sesuai dengan Yakin? Mau dijodohin. Anak band Mbak pada Bella kayak ini, banget, Cek. Mbak Bella ini nunggu. Nunggu restu dari kamu. Waduh. berani kamu sama Om Ikang. Iya. Enggak. Nggak berani. Tapi apakah emang karena ayah nih jangan-jangan Bel? Banyak juga yang mikirnya gitu karena Gitu ya? ayahnya kayaknya super protektif makanya Bella nggak punya pasangan. Atau karena mungkin tidak harus mengikuti kemauan mama sama papa atau gimana kriterianya gitu loh Mbak. Kriterianya ya? Ah. Kriterianya... Ada mau jadi mantu saya nggak, sini? Itu ada tuh. Ternyata ya selalu gitu. Langsung manggil ayah. Oke. Iya. Yang mana? Kok kamu mau daftar? Wes umur. Berarti sebenarnya kalau kriteria tuh udahlah ya, apapun itu yang terpenting dapat persetujuan dari ayah berarti. Sebenarnya iya sih apapun kriteria Bella tuh kalau nggak dapet restu orang tua, ya sebenarnya itu kan yang paling penting. Jadi ya aku mencari restu mereka. Tapi bukannya Om Ikang udah ngerestuin. Udah ngarep-ngarep malah gendong cucu. Oh iya sih, orangnya belum ada. Kok tahu sih? Ya iyalah. Ya pastilah, iya. Ya pokoknya nanti akan diberikan di saat yang terbaik kok ya, dengan Iya. orang yang terbaik juga ya kasih Mas. Amin. Ya, gua yang mau sama Bella sebenarnya gua tuh nggak sesangar apa yang gua biasa lakukan. Sebenarnya gua juga tinggal aku mulai juga. Oke deh. Tapi aku mau tanya sekali lagi nih ya, sebelum kita main yang lain nih ya. Iya. Resepnya apa bisa awet muda gitu? Antara Mas Adam sama Om Ikang tuh hampir mirip loh. Oh iya ya, umurnya berapa Mas? Umurnya Mas Ikang berapa? Nggak jauh kan? Nggak jauh. Nggak jauh. Tuan Oh, siapa? kita SD-nya bareng ya. Bareng, SD-nya bareng. Gua Bareng. sekolah dia jual cendol. Sekolahnya itu bareng, lulusnya nggak bareng. Lah ini masih Kang SD 6 tahun. Ya, kamu Mas? 15 tahun. Tapi kayaknya Mas Ikang sih bisa awet muda tuh karena ini Bunda, karena positif thinking terus, olahraga juga jalan, gaya hidup juga dijaga ya Mas ya? Iya, ya olahraga. Gue sih orangnya apa ya, nggak pernah punya musuh gitu. Nggak pernah merasa apa, ada sesuatu yang memberatkan hati itu nggak pernah. Ya. Itu rahasianya. Oke, kita mau kasih challenge. Ini adalah lie detector. Jadi dengan alat ini kita bisa tahu apakah seseorang itu jujur atau bohong. Kita coba langsung bersama dengan ayah dulu ya. Ayah dulu ya yang coba ya. Ayo kita main alat detektor. Ayah silakan boleh duduk di kursi kejujuran. Aduh. Oke. Ini kalau bohong tak kesetrum ya, wow gitu. Jangan dong, gue kasihan ayah. Kita nggak Kayak di tega. film-film ya. Kalau bohong, ya bisa kita pasangkan dulu. Ini memang alatnya canggih sekali ya. Kita bawa canggih. langsung dari NASA Amerika ya. Wow. Wah, Tuh, beneran ya. ya kan? Ini nanti langsung ke bulan nggak? Iya. Belum nyala. Belum nyala. Belum nyala. Belum Ya. juga ditanya. Ada yang bawa dendeng nggak? Bawa dendeng. Jika jujur, maka akan terdengar suara seperti ini. Nah, emang ceria banget dia mesin ya. Iya. Tapi kalau Bisa bohong gitu ya. akan terdengar suara seperti ini. Dan lampunya akan menyala, Mas. Oke? Mas Iya. Ikang Oke, siap? siap. Pertanyaan Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya. Iya. pernah nggak ngikutin anak kalau lagi jalan sama pacarnya? Alias ngintilin saat anak lagi ngedate. Nah, Enggak Ayo. lah. Enggak. nggak pernah. Mosok. Oke, kita lihat. Alat lie detector, tunjukkan jawabannya. 1, 2,
3. Oh salah, bohong. Posesif nih, posesif. Posesif. Benar. Hah? Iya, sekali-sekali pengen kenalan dong. Iya dong, kayak biasa ya Bu ya. Kalau ada yang jalan sama anak kita, harus kenalan dulu dong. Hai ya. Sigap banget ya orang ini. Sigap benar. Oke, pertanyaan berikutnya Bunda. Pertanyaan yang kedua. Iya, iya. Pernah nggak sih jodoh-jodohin anak? Pernah nggak sih? Enggak Pernah nggak ya? Enggak pernah. Bebas nih. Bebas anaknya. Terserah anak Oh, zaman memilih siapapun. sekarang kan masa jodoh-jodohin mana mau dia. Oke, baik kalau begitu langsung saja alat kebohongan. Jawabnya. Tunjukkan jawabannya. 1, 2, 3. Bohong. Bohong. Pernah jodohin. Bel, pernah nggak dijodohin sama anaknya ayah, apa teman ayah gitu? Mungkin kalau setahu aku sih nggak pernah, cuma di belakangnya nggak tahu. Kan kadang-kadang orang Ya ibu-ibu biasalah kan. ngelobi-lobi gitu Iya. kan. Lobi-lobi ya. Lo punya apa? Tuker tambah dong. Ya kayak barang ya, kayak mobil. Sedih amat itu Di zaman sekarang ya Bu fleksibel ya. Oke. Iya, betul. Masih Kang, pertanyaan Ketambah. berikutnya. Sayang nggak sama Bella? Oh iya. Sayang. Iyalah. Kalau pasti. gitu peluk dong anaknya dong. Oh, Mas. iya. Oh. Iya, blocking. Oke, Maaf ya, ayah bego-begoan begini ya. dicopot aja. Maaf ya ayah, kita berikan tepuk tangan dong. Ya mau nih. Kayak bakul nasi ya. Iya bener. Kayak bakul nasi. Bakul nasi, betul sekali. Nah, Mas Ikang ini tipe ayah yang nurutin gak sih kemauannya Bella apa gitu, Bel? Dia iya sih kayak nggak cuma Bella doang sih, jadi kayak mungkin kalau kayak kepala keluarga tuh selalu berusaha memenuhi, membahagiakan istri dan anak-anaknya. Ayah tuh kayak gitu. Jadi apapun permintaan tuh jika memang Diturutin positif, ya? diturutin. Kayaknya sih hampir selalu gitu deh ayah, kayak misalnya ibu kayak pengen apa temenin dong kesini gitu, ayah tuh kayak selalu mengusahakan gitu, meskipun Gitu ya? sibuk ya. Ayah, kenapa ayah selalu berusaha untuk memenuhi keinginan istri dan anak ayah? Kok dia yang dilus-lus? Ya kalau menuruti istri tetangga nggak boleh. Nah, iya. Jadi ya. Tapi kalau Mbak Bella sendiri gimana tuh? Iya. Kalau Mbak Bella oke, setelah kita tadi tuh bahas tentang cinta keluarga ya. Ini dari seorang musisi tanah air yang hebat banget ini sekarang sebentar lagi kita akan kedatangan tamu inspirasi. Tapi sebenarnya tamu-tamu kita kali ini tuh tamu-tamu yang sangat inspirasi ya Mas. Oke. Seperti Mbak Inul dan Mas Keluarganya Anja. Mas Ikang, Emang acara keluarganya ini Kak paling keren. Bella, itu juga selalu memberikan inspirasi ya. Karena Iya. mereka ini memang sangat hangat sekali, keluarganya tuh benar-benar penuh dengan keharmonisan. Itu yang semoga bisa menjadi inspirasi buat semua. Dan kali ini kita juga akan datangkan seorang pendaki gunung yang istimewa dan juga inspiratif ya. Jadi apapun yang ada dalam kondisi kehidupannya ternyata tidak menyurutkan niatnya untuk menaklukkan tingginya gunung-gunung Nusantara. Keren banget. Ini dia Arohma Sukma. Kita sambut Arohma Sukma. Ya Kak. Selamat datang di Rumah Idaman. Kali ini kita kedatangan tamu inspirasi. Namanya Mbak Rohma. Mbak, makasih udah datang jauh-jauh dari Jogja ke sini. Wah, luar biasa ya. Terima kasih loh udah mampir di Rumah Idaman nih. Wow, ini ya. Ini Mbak Rohman ini adalah seorang difabel pendaki gunung yang memiliki beberapa piagam. Piagamnya wis akeh banget. Nih kalau boleh tahu nih ya Mbak, mau tanya nih ya, berapa lama nih mendaki gunung sampai bisa 30 gunung ya? tuh? 31 apa 30 tuh Mbak? 30-an mungkin kayak itu ya. 30-an. 30. Itu ditemenin ada timnya apa gimana tuh Mbak?
Kalau mendaki gunung sebenarnya sudah sejak SMA ya Kak Inul. Jadi sejak tahun sekitar 2014-2013an. Nah, kalau sebelum kecelakaan itu mendaki gunungnya biasanya suka solo trip sih. Tapi semenjak udah kecelakaan jadinya ada tim sama teman-teman. Masih tetap berlanjut ya walaupun berlanjut. Kondisi sudah berbeda ya. Iya. Mohon maaf nih, waktu kemarin tuh kecelakaannya tahun berapa? Kecelakaan tahun 2018. masih Tanggal baru ya? ya 8 Agustus 2018. Kejadian seperti apa? Ceritakan. Jadi waktu itu kan kebetulan saya kuliah di Politeknik di Madura. Nah, 1 bulan sebelum itu saya mau wisuda. Jadi pulang itu mau ngabarin wisuda karena rumah di Gresik sebetulnya. Oke. Rumah di Gresik, cuman saat ini kerja di Yogyakarta. Nah, pada saat pulang dari motoran, jadi tiba-tiba ada mobil. Nggak tahu mobil itu entah supirnya ngantuk atau bagaimana. Jadi dia itu langsung kayak ngambil dari arah sini, langsung nabrak gitu. Arah berlawanan. Arah menabrak berlawanan. Rohmat Nah. sendiri waktu itu menyetir motor. Iya, kebetulan sendiri. Dan memang nggak ada saksi mata, sama kebetulan memang mobil itu langsung lari. Jadi sampai sekarang tabrak masih lari. Sampai tabrak sekarang lari. nggak tahu itu pelakunya. Nggak tahu. Wah, Mbak pernah depresi nggak dengan situasi apa keadaan yang seperti ini? Kalau depresi pernah Om, jadi 3 hari setelah diamputasi pulang dari rumah itu sempet depresi. Jadi kayak ngurung diri di kamar saat udah nggak ada temen atau orang yang ngunjungin itu kayak ngerasa kok Tuhan nggak adil ya sama saya. Karena usia saat itu masih 20 tahun, 1 bulan mau wisuda gitu kan mikirnya ada nggak ya perusahaan yang bisa nerima difabel. Kemudian siapa yang besok bisa nerima aku atau bisa nggak aku daki gunung lagi kayak gitu. Jadi 3 hari sempet drop, kayak nggak mau sholat, udah nggak mau kenal Tuhan lagi. Sampai pada akhirnya di hari ketiga setelah aku pulang dari rumah sakit sekitar tanggal 27 Agustus. Nah itu ini Kak apa namanya, tiba-tiba hati sama tubuh itu tergerak buat sholat asar. Ambil air wudhu itu sambil nangis, tapi masih kayak dalam posisi marah gitu. Masih nggak Iya, terima. Masih nggak paham, terima paham, gitu. paham. Akhirnya sholat. Nah sholat itu masih dalam kayak sholat itu nggak ikhlas, jadi kayak ekspresinya udah marah sama Tuhan. Sampai selesai sholat pun kayak marah, kenapa sih Tuhan harus aku gitu, kenapa nggak orang di luar sana yang mungkin dia itu berbuat jahat, padahal niat aku pulang itu juga baik, mau ngabarin wisuda. Sama waktu itu kan kebetulan tanggal 8 Agustus Lombok sedang gempa. Jadi selain mendaki gunung saya juga aktif sebagai volunteer kegiatan relawan Kak. Jadi waktu itu sempat mau ke sana buat perwakilan dari komunitas di Gresik, tapi akhirnya tertunda. Nah ternyata selesai sholat itu saya kayak dibuat tidur sama Tuhan gitu. Nah di tidur itu kayak saya tuh diajak Tuhan, dikasih tahu bahwa sebenarnya setiap orang itu sudah diatur sama Tuhan garis takdir hidupnya masing-masing. Kayak dikasih tahu lagi nih, dibuat kayak seolah-olah saya itu berada di alam sadar bahwa kamu harus menerima ini. Nah tapi setelah itu menjelang maghrib karena saya tidur di tempat sholatan, akhirnya dibangunin sama ibu saya buat sholat maghrib berjamaah. Tapi selesai saya sholat itu Kak, saya masih belum sadar dengan mimpi tersebut. Nah sampai akhirnya saya masih harus wudhu lagi. Di tempat wudhu pun itu saya masih kayak ibarat kata itu masih marah, belum menerima. Nah barulah sholat maghrib itu karena saya tipikalnya jangan sampai saya nangis atau kelihatan sedih di depan ibu atau ayah saya. Jadi saya berusaha kayak nahan. Jadi sholat itu kayak nangis sebenarnya belum menerima. Nah selesai sholat itulah mungkin namanya orang tua ya Kak, pasti dia itu tahu ya apa yang dirasakan anak. Ibu saya itu bilang gini, Mbak, Mbak Rohmat luar biasa. Iya. ayah sama ibu sudah nerima Mbak apa adanya. Ayah sama ibu bersyukur Mbak itu masih diberikan ibarat kata kesempatan hidup kedua. Walaupun dengan keadaan Mbak yang saat ini udah diamputasi, ibu masih bersyukur. Udah anggap ini ujian buat Mbak, buat keluarga, yang penting Mbak tetap bisa nerusin ke depannya. Nggak usah ngurusin pekerjaan, nggak usah ngurusin gimana. Insya Allah rezeki itu sudah ada yang ngatur, jodoh ada yang ngatur. Nah semenjak itu saya mikir, kalau ayah sama ibu saya bisa nerima, kenapa saya nggak bisa nerima? Luar biasa. Tapi nih ngomongnya ya, tapi hebatnya di mana-mana itu kita melihat bahwa orang tua itu adalah vitamin dan obat buat hidup kita. Iya betul. Doanya, supportnya, baik pelayanannya dalam hidup kita itu luar biasa. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak, ini
Ini yang membuat Mbak ingin terus mendaki itu motivasinya apa? Kepuasannya apa sih Mbak mendaki? Puasanya apa? Iya. Hobi ya? Mas Adan juga sering Iya. naik gunung nih. Wow. Bukan gunung Iya. ya. Gunung kecil-kecil. Kalau gunungnya kita gundukan. Gimana? Kenapa sih kok jadinya malah Jadi ini ya, Sampai 30-an gunung. Gila. sebetulnya dengan mendaki itu kayak ngerasa deket sama Tuhan, sama biasanya teman-teman yang saya kenal dari alam bebas, bukan hanya di gunung sih sebenarnya Kak. Jadi kayak dia itu yang totalitas gitu loh, yang sampai saat ini tuh masih bisa nerima aku apa adanya, dan di gunung itu kayak bisa merasakan ketenangan, sama bahkan dengan di gunung pun itu aku Kontemplasi, menemukan ya. iya banyak orang-orang berbeda, dari berbeda karakter, berbeda profesi, bahkan berbeda daerah, kayak gitu sih Kak. Ada kenikmatan tersendiri Kenikmatan ya tersendiri. dengan hobi yang mendaki itu ya. Pada saat naik gunung tuh kelihatan timnya karakter masing-masing ya. Iya Iya. betul, kelihatan. Oh iya, Jadi ketika Yang manja, ketika mendaki yang egois tuh keluar iya. semua katanya ya. Apalagi Betul. kalau udah capek-capeknya gitu, kita melihat ada gimana nih teman-teman yang paling sabar, yang paling telaten gitu Yang ya, paling kelihatan telaten, semua ya. ya. Betul. Mbak, aku mau nanya Mbak, pernah nggak sih ketika mendaki gunung itu ada pendaki lain yang mungkin kayak nyinyir ke Mbak Rohma gitu? Ada sih Kak, jadi kadang sering sih, kadang ada kayak omongan gitu. Ih Mbak itu udah tahu nggak ada kakinya, masih ada maksain ke gunung, udah tahu kayak ngapain sih susah-susah ke gunung gitu aja sih. Banyak bahkan ada di media sosial, cuman kan kalau aku mikirnya pribadi ya udahlah biarin, karena mereka mungkin nggak tahu ya aku awalnya gimana, akunya gimana. Yang penting memang niat tujuanku itu pengen menginspirasi, pengen Betul. mengedukasi, dan tetap menjaga alam gitu aja. Dan sih. emang menginspirasi banget sih. Iya. Iya kan? Karena Bella kita udah melihat pernah. ya bahwa kekurangan itu tidak akan membatasi kita untuk berkarya dan berprestasi gitu. Tidak harus sempurna kita untuk meraih prestasi. Tapi mau tanya lagi nih Mbak, harapannya ke depan, motivasinya apa? Yang Mbak miliki sekarang ini untuk teman-teman di luar sana, khususnya yang sama-sama mengalami hal yang serupa. Oke, kalau motivasi buat teman-teman dimanapun, ya saya harap nggak ada yang seperti saya ya. Jadi cukup di saya aja, tapi semisal ada, tetap teman-teman jangan pantang menyerah, karena setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita itu hidup di jalan Tuhan. Jadi kita itu ibaratnya seperti wayang yang akan digariskan atau digerakkan oleh dalang. Semisal dalang sudah menakdirkan seperti ini, mau nggak mau kita harus menerima. Intinya tetap semangat dan tetap lakukan hal terbaik menurut teman-teman sendiri. Tetap semangat, lakukan hal terbaik. Semua sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Kita tinggal menjalani dengan sepenuh hati. Betul, dan Ya. keterbatasan itu tidak akan membatasi orang-orang yang punya pikiran positif untuk terus berkarya dan berprestasi. Terima kasih banyak ya Kak Roma. Ya, Sama-sama Kak Indra. Kita akan kembali sesaat lagi. tetap di rumah idaman. Ini apa? Ini yang ditunggu ibu-ibu ya. Ini yang ditunggu ibu-ibu ya. Iya. Ini sekarang saatnya kita masuk di tebar bawang tebak harga, Bawa pulang. Oke, tebak harga bawa pulang ini tentunya akan melibatkan ibu-ibu yang hadir pagi hari ini, yang di sebelah sini untuk 2 orang, yang sebelah sini yang pakai baju pramuka juga 2 orang. Oke, kita cari nih, Bun. Cari dong. Langsung aja Mas Adam, silakan. Musik! Kita kenalan dulu ya Bunda. Coba kita kenalan nih. Yang pakai baju pramuka namanya adalah Kak Yeni dan Ibu Ega. Seru banget dari sih mana? seragamnya Bu. Jahitin kapan nih? Dari mana sih Kak? Dari Bekasi. Oke, selanjutnya perkenalkan Ibu dari mana? Silakan Bu, dari mana? Dari Sukabumi. Sukabumi. Kota Sukabumi. Kota Sukabumi. Ya, kita kenal pagi hari ini ya. Sukabumi melawan Bekasi. Ya, oke, kita akan bermain games kali ini. Yang pertama adalah, ingat ya, ibu-ibu siap ya.
namanya TTS. Apa tuh? Tebak-tebak say. Makin hari makin Oke, ini ya. Oke, Jadi kita lihat. ini ibu-ibu dengerin ya. Ya. Kedua tim harus menjawab secara rebutan dengan menekan bel dan menebak berapa berat dari benda yang dipegang kali ini. Wah, Jadi kita tahu ya bahwa ibu-ibu semuanya ini di rumah Masak. pasti kenapa? masak. Masak, kenal yang namanya timbangan. Nimbang ngopoy pasti paham. Nah, Nah, iya. siap kalau begitu. Ibu-ibu Silakan boleh ditebak, mengambil ya. posisi di belakang Silakan, podium Bu. masing-masing, Kita silakan. satu ini ya. Satu tim nih. Iya, siap. Ya. Nah, Kak Bella sama Mas Ikang boleh bantu ibu-ibu ya? Iya, aku yang pink, aku yang pink. Ya. Ya, biar matching ya, Mas. Iya, yang Sama yang coklat-coklat ya. Ya. Kita lihat barang pertama nih. Sama-sama pramuka kita. Barang pertama adalah satu tandan pisang. Nih, silakan Bu. Coba, Bel, dipegang-pegang dulu Ibu. Berapa beratnya? Matching ini. Beratnya berapa kira-kira? Itu ya, jadi harus Tugas ditebak ibu-ibu beratnya ya. berapa. Tugas ibu-ibu ini adalah menebak dan menimbang kira-kira berapa berat dari pisang yang ada di sini. Nah, Dan ingat ya, tebakannya tidak boleh melebihi berat asli dari Oh iya, barang yang besar, yang tersebut. besar. berapa kira-kira? Kalau dua-duanya lebih, kita akan cari yang paling mendekati, ya. Oke, langsung ditulis aja. Berat pisang kira-kira berapakah? Udah ya. Oke, cukup silakan. Silakan ditulis, tulisnya yang besar. Ayo pencet kalau udah tahu. Ya, silakan Ibu pakai mic. Iya, berat pisang ini kurang lebih 3,5 kilo. Oke. 3,5 Berat dari kilo. buah pisang setandan ini adalah 3,5 dari perwakilan ibu-ibu Kota BIM. Sukabumi. Kota Sukabumi. Oke, Ya. ini udah menulis 5 tidak boleh diganti. Tulisnya agak besar aja, 5 kilogram ya menjawabnya. 5 kilogram. Oke, coba Oke ya. dilihat. Ini harus cepat-cepat ya, pencet belnya ya. Iya. Nanti ya. Oke. Oke. Dan kita akan langsung timbang saja. Silakan Oke, kita Mas Adam, timbang. kita buktikan. Timbang, Yang timbang. paling mendekati yang akan mendapatkan kesempatan timbang. Yang benar adalah Mas Ika. Jadi timbangan yang paling berat yang mendekati angka 6,3 kilogram adalah 5 koma berapa? 5 kilogram bilangnya. Iya, 5 kilo. Ya. Oke, berarti dari Oke. Bekasi ini bisa Dari menebak ibu-ibu duluan Bekasi, ya Bun ya. Benar-benar. Nah sekarang kita akan bermain ya. Permainan pertama adalah pemanggang portable idaman ini. Ini barang yang pertama kita angkat dulu ya. Nah, ini yang kita rebutin ya Bu. Ini nih, tuh. Oh, kokoh banget ini ya. Cakep. Dan permainannya adalah, pertanyaannya adalah apakah harga satu unit pemanggang portable idaman ini lebih atau kurang dari Rp450.000? Ayo, pastikan. Ibu-ibu, Silakan. lebih atau kurang? Langsung dijawab aja. Langsung jawab nanti. Lebih atau kurang? Yang paling kiri itu Mas. Yang paling kiri. Ya. Oh itu. Bagus itu. Lebih atau kurang? Gak usah ditulis nggak apa-apa Ibu. Dijawab aja. Lebih. Jawabannya adalah Ibu Bekasi. Ibu Bekasi. Jawabnya ini Lebih. dulu saya. Oh, dia maaf. Ibu Bekasi menjawab lebih. Tapi sebelum kita buka jawabannya benar atau salah, kita mau ajak pemirsa di rumah juga nih Bunsa ikutan Yes. main yuk. Jadi kita akan menghubungkan ibu yang sudah mengikuti challenge kita pagi hari ini. Hello. Kita lihat Instagramnya Halo. ya. Dengan Ibu Nur Hasanah dari Jakarta Timur Cijantung, Jakarta. Oke ya, jadi Ibu kalau jawab pertanyaannya benar akan mendapatkan uang pulsa Rp200.000. Tapi kalaupun tidak tetap akan kita kasih uang pulsa Rp100.000. Tapi tugas Ibu adalah menjawab ya. Nah, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya adalah berapakah harga satu unit pemanggang portable idaman
ini Ya. lebih atau kurang dari Rp450.000? Gimana Ibu? Ibu Jawaban Ibu? jawab kurang atau lebih? Lebih dari Lebih. 450. Lebih ya? Oke, Lebih ya? kita simpan jawabannya. Lebih. Sama berarti sama ibu-ibu dari Bekasi. Iya. Kita buka aja ya. Jawaban yang benar adalah harga dari pemanggang portable idaman ini. Berapa? Dan jawabannya adalah di tangan ibu betul. Ibu berhasil benar dong ya? Ya, ibu jawabannya benar. Jadi, ibu akan mendapatkan uang pulsa Rp200.000. Selamat buat ibu dan bapaknya. Oke, yang pertama sudah berhasil dimenangkan oleh ibu-ibu dari Bekasi. Ini masih ada yang berikutnya. Ayo semangat ya Bu ya. Jangan sampai kalah. Oke. Masih ada kesempatan. Ini game yang kedua. Tebak-tebak Syam. Oh, kenapa? Iya. Nah, yang ini caranya gampang banget. Ah. Di dalam kotak ini terdapat sesuatu rahasia, ya. Clue-nya adalah bumbu dapur. Ibu hanya bisa memegang, nggak boleh nyium, nggak boleh ngerasain, nggak boleh gigit ya, nggak boleh pegang aja, Cuma meraba aja. dipegang, meraba, dan tebak itu apa. Yes, setelah yakin jawabannya langsung dituliskan Yo, di masa orang papannya. ngerti loh, Oke. biasa di dapur. Kita mulai dari yang menang dulu deh, kalau gitu Oke, mau maju siapa? silakan. Salah satu aja, salah satu. Satu orang. Silakan langsung. Boleh, silakan. Ya, udah. Ya, ada. Pegang. Cukup. Oke, silakan kembali ke depan. Boleh, boleh. Silakan, Ibu. Silakan. Perwakilannya. Ayo. Oke, silakan ditebak. Oke, langsung Bu. Silakan ditulis. Tulis, tulis. Oke. Ya. Udah ya. Sekarang yang sudah yakin dengan jawabannya pencet bel dulu duluan. Oke. Ibu menjawab lengkuas. Oke. Oh, sama-sama lengkuas Sama. ternyata. Oke. Tapi tadi mencet belnya duluan ibu-ibu dari Sukabumi. Iya. Kita buka ya. Dan ternyata Coba kita lihat, Bu. jawaban yang benar adalah ini benar lengkuas bukan sih? Ini saya nggak tahu ini Iya, apa iya, ya? ini lengkuas. Iya, benar ini lengkuas. Bukan jahe. Udah, Benar ya? Bentuknya maksudnya benar ya. Jadi kali ini tebakan berdua sudah benar, tetapi yang memencet terlebih dahulu adalah ibu dari Kita cek ya. Tuh. Benar, ini adalah lengkuas. Oke, Sering ibu-ibu masak. dari Bekasi boleh nih menjawab duluan untuk Oke. barang yang kedua nih Bu. Nih, barang yang kedua yang kita perebutkan adalah 1 unit double pen idaman. Wush. Pertanyaannya adalah apakah harga 1 unit double pen idaman ini lebih atau kurang dari Rp400.000? Aduh, Rp400.000, lebih atau kurang? yang merah itu ya? Lihat Bu, itu ya kokoh banget ya. Iya. Dari besi ya Bu? Kainnya. Ya. Yang merah maksudnya. Yang merah, yang merah. Oh, yang Yang merah. merah, Yang merah buat pemanggang. Feeling. Double pen dia tuh bisa buat manggang. Ya, silahkan. kurang. Pakai mikrofonnya. Kurang dari Rp400.000. Ibu jawab kurang. Kurang. Yakin, Bella yakin? Ya, ya. Ya. Kurang. Baik, kalau Yakin begitu ya? langsung kita buktikan. Jika pemanggang idaman ini kurang dari 400.000, maka posisi satu sama. Kita lihat. Dan ternyata jawaban yang benar adalah kurang. Bella jago nih. Oke, berarti tinggal satu lagi ya Bud ya? Iya sih bener Oke, kurang.
ketiga adalah suta. Susun kata. Jadi nih ya, setiap tim ini harus menyusun kata dari kata-kata yang diacak secara bergantian. Semangat, Terus Ibu. tim yang duluan selesai menyusun kata dengan benar harus menekan bel. Ya, kalau udah selesai harus cepet-cepetan pencet bel. Kemudian ini saya kasih clue-nya. Clue-nya adalah namanya adalah perabotan Satu orang rumah aja kali tangga. ya. Apa itu? Silakan dirangkai sendiri. Oke. Perabotan rumah tangga. Silakan berbaris. Tim Sukabumi boleh berbaris. Gantian ya. Satu kata gantian. Oke, silakan. Blockingannya boleh dibantu aja. Berbaris. Oke, boleh dibantu aja Kak. Langsung Kak. Barisnya gimana? Oke ya. Gantian ya Ibu. Satu orang selesai, gantian orang kedua, gantian orang ketiga. Ayo, berarti Mbak Bella dulu. Kalau ngasih tahu nggak apa-apa, tapi yang mindahin hanya satu orang. Oke? Udah siap ya? Waktunya adalah 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Go! Ayo. Gantian ya. Ayo cepat. Ayo. Waktunya tinggal 40 detik. Kalau sudah selesai, langsung pencet bel. Sudah selesai. Sama terus. Oke. Terus. Bekasi terlebih dahulu menyelesaikan tebakannya dan kita akan cek betul atau salah. Yang pertama mereka menjawab kursi. Jawaban yang benar adalah kursi. Yang kedua betul, wajan. Yang ketiga piring. Yang keempat Meja. Dan lemari. Benar semua. Oke Ibu ya, nggak apa-apa ya. Ibu dari Sukabumi. Aduh, ya kompor. Dahulu, bener ya. Panci dan sendok. Dua-duanya benar, tapi lebih cepat tim Bekasi. Tapi Bu, jadi ya. belum tentu loh Bu. Belum tentu ya. Benar. Tapi ini ada barang ketiga. Ya, namanya 1 unit coffee maker idaman. Pertanyaannya adalah, apakah harga 1 unit coffee maker idaman ini lebih atau kurang dari Rp350.000? Bu, Ibu tidak menjawab, yang menjawab mereka. Bu, kalau jawaban Ibu benar, maka tim Bekasi yang maju. Sebentar, tenang ya Ibu-Ibu ya. Kalau jawaban tim Bekasi ini benar untuk coffee maker, maka mereka yang melaju ke SCBD siapa cepat banyak duit. Tapi kalau Ibu salah, Sukabumi yang maju ke babak bonus. Kita kunci jawabannya, Ibu menjawab tadi adalah lebih ya Bu ya. Oke, kita buktikan Mas Adam. Apakah betul lebih dari Rp350.000? Dan jawabannya adalah salah. Sukabumi melaju ke SCBD. Tim Bekasi silakan. Tim Bekasi mendapatkan double pen idaman. Silakan boleh kembali ke tempat ya. Tidak apa-apa. Silakan Ibu ke sini. Wih, timnya Bella. Oh, salah ya? Salah. Maaf, salah. Yang bener ini. Dan apa sih yang mana sih? Oke, iya. Yeay! Bawa, bisa ya?
Alhamdulillah lumayan. Ya, alhamdulillah. Oke. Bu, tentukan siapa yang masuk ke dalam kotak duit kita. Nah tuh, satu aja. Ibu, silakan ikut saya. Pinter ibunya. Saya mau ingatkan beberapa hal. Ibu yang pertama, ibu masuk ke dalam kotak SCBD, siapa cepat banyak duit. Tapi ibu nanti jangan ambil dulu uangnya sebelum saya kasih tanda jempol. Ya, uangnya akan terbang-terbang dulu, ibu diemin dulu aja. Ya. Yang kedua, ini uang nggak boleh dikekepin, nggak boleh diumpetin dalam baju, dicelupin celana, nggak boleh. Ya kali. Harus pakai tangan aja. Siap? Silakan ibu masuk. Ingat ya bu, tunggu saya kasih Ibu, jempol ya bu. sebelah Mas Adam. Kalau uangnya ngumpul di sini ibu boleh tendang. Ya, Ya, tendang, tapi Ibu. tidak boleh dipeluk ya. Kita kasih semangat yuk. Sudah? Boleh dinyalakan? Belum ya? Belum ya, kita hitung ya, Tahan. Bu. Tahan. Kita mulai ya. Waktunya kita mulai dari sekarang bu. Ayo bu. Ayo bu, ayo bu. Ada ide dari mana? Yes. Oke. Bagaimana Dewan Juri? Kita tanyakan dulu ya. Ibu boleh keluar dulu, Bu. Nah. Bagaimana? Bu, ternyata tidak boleh dikekep. Jadi benar-benar dipegang. Iya. Kan tadi udah diboleh. Hanya begini, nggak boleh dipeluk. Jangan dipeluk. Jadi ibu pegang, ambil, pegang gitu ya. Boleh Kita diulang coba lagi? lagi ya, Bu. Ayo. Ulang lagi. Jangan dikekep. Ayo, Bu. Emang susah Jadi sih. ibu pegangnya begini. Begini aja semua. Ibu boleh ambil yang di Jadi atas, ambil, pegang, Bu. Jangan boleh. dikekepin, Yang Bu. ini Ya, nggak boleh dan nanti yang di bawah ya. ditendang aja. Tapi tidak boleh dipeluk. Tangannya harus Siap? standby ya. Siap ya, Oke, Bu, kita tahan. mulai ya. Tendang, Bu. Siap, Bu. Belum. Ibu belum. Bu. Belum. Siap. Nyalain dulu. Jangan dulu ya. Tunggu. Tunggu Ayo nyalain, apa-apa Bu. dari kita ya, Bu. Tunggu Tunggu apa-apa ya. dari kita. 3, 2, 1, yuk. Banyak, Bu. Ayo, Bu, lagi. Oke, Ibu. Alhamdulillah. Makasih banyak hadiah. Oh, lumayan loh, Bu. Yuk kita ke sana yuk. Iya, dia Yang dipegang jatuh. Badannya dia 50.000. Oh, ada yang jatuh 40.000. Ya, oke, Bu. Sini, Bu. Kita lihat. Uang Oke. kaget, uang kaget. Boleh kita bantu untuk menghitung ya? Ayo, 1, Wah, lumayan kok, Bu. Banyak. lumayan, 20, 30, Sora. 30, 50 kak. 50. Ini 50. 50, berarti ini kan berapa nih? 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 390. Keren. Bu, cukup gak nih segini? Murah. Mau nambah? Kita tukar aja sama barang, mau? Oh, tukar sama barang Kak. Mau. Tapi... Ibu tanya dulu yang di sebelah sana ya, negosiasi. Boleh. Mau ditukar apa tetap dengan yang ini? Nih, 390 cash langsung ambil. Mau ditukar, tapi barangnya nanti bisa jadi lebih sedikit daripada 390. Uang lagi. Mau uang lagi. Ya udah, gini deh. Ibu pikir-pikir dulu, kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Rumah Idaman. Nah, sekarang nih ya, ibu-ibu dipersilakan negosiasi sama timnya. Kira-kira mau ditukar apa tetap dengan uang yang didapat tadi? Ibu dapatnya 390. Tukar. Tukar kan, Bu? Silakan, Bu. Mau tukar ya, Ibu ya? Tukarnya yang mana? Yang 1, 2, sama 3? Meeting dulu nih, ibu-ibu meeting, nggak apa-apa. Dapetin
Mas Ribu susah hitungannya pulang-pulang. Oke, cukup. Oke, yuk. Saya akan berikan Balik lagi. 3 hitungan, Ibu langsung jawab ya. Bu, mau tukar atau lanjut? Tukar. Oke. Ini kan 390. Gini deh, kurang kali ya. Saya tambahin 500.000 tapi nggak usah ditukar sama barang. Mau nggak? Tukar aja, tetap tukar. Tetap tukar. Tetap tukar. Tetap tukar. Ini totalnya 890.000. Tukar. Tukar. Tunai Tukar. langsung dapat. Tukar. Nggak usah ditukar. Tetap tukar. Buletin deh, buletin. Buletin nggak? Nggak usah ya? Nggak Ya udah usah. deh. Tukar. Mau tukar aja? Tukar. Ya udah. Ya. Saya simpen dulu ya. Ada 3 pilihan. Gitar, drum, sama sound system. Yang ibu nggak mau yang mana? Yang nggak mau itu sound sama drum. Tetap Satu istiqomah. dulu. Yang nggak mau. Sound. 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 Oke. Ibu menolak sound ya. Sound. Dan hadiah yang ditolak oleh ibu dari Sukabumi adalah ibu menolak hadiah berupa. Coba kita lihat. Apa tuh? Uang tunai. Ibu menolak uang tunai 1 juta. Yakin? Oke, Yakin. Itu lihat tuh, gede Ya, lumayan loh. 1 Lebih gede juta. daripada ini ya. Ya. Oke. Ibu yakin? Ibu tadi memilih apa, Bu? Gitar. Gitar. Ibu tadi Oke. memilih gitar. Ya. Gak sayang, Bu. Gak milih yang tengah, Bu. Enggak. Rugi loh. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Gimana? Gimana? Mau milih yang mana? Wih. Kalau Gitar aku apa istik- drum? Gini deh Bu, biar ibu nggak bingung. Ini kan 2 pilihan nih. Ada 2 pilihan. 2 Ya. pilihan yaitu gitar sama drum. Ya. Daripada ibu pusing-pusing milih, belum tentu juga hadiahnya lebih besar karena di situ bisa aja hadiahnya lebih kecil dari uang ibu. Ini kan tadi 890, saya genepin jadi 1 juta deh. Tapi ibu langsung bawa pulang 1 juta rupiah. Mau tuker apa enggak? Nanti kalau ternyata barangnya lebih kecil gimana? Tukar atau 1 juta aja? Yakin? Ibu yakin? Ibu maunya ditukar yang mana? Tetap tukar. Kompak. Drum. Tetap tukar. Drum. Tetap tukar. Tukarnya Tetap yang mau mana, tukar. Bu? Mau gimana? Oke, waktunya Oke, habis. waktu Waktunya sudah habis. habis. Ibu mau nukar dengan 1 juta atau tetap mau ngambil itu? Gitar. Aku tetap Gitar. Gitar. Ya udah kalau gitu. Oke, kita Uang buka. 1 juta saya simpan lagi. Ini yang ibu tolak dulu ya, kita buka ya. Kita lihat yang ditolak oleh ibu. Wah, sayang banget ibu mah. Ah, ibu sayang, Bu. Ini mahal. Ibu menolak 2.375.000 kursi ayunan. Dan ibu memilih gitar. Ibu memilih gitar. Ya. Oke, sekarang ini yang ibu pilih adalah gitar. Kita lihat. Siap-siap Akhirnya ya. jam 3 pagi dari Sukabumi Aduh. ke rumah idaman. Dalam keadaan Apa ditanya. nih hadiah yang dibawa pulang oleh ibu-ibu balik ke Sukabumi? Ibu menolak 1 juta, menolak 2 juta, dapatnya 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Terima kasih udah nonton Rumah Idaman pagi hari ini. Jangan lupa nonton Rumah Idaman di ANTV setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9.30. Jangan lupa datang